Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi oleh saya sendiri atas nama Novinta Sari Jeboa, NPM 18170530088. Dalam pengaturan asuransi terdapat beberapa hukum, yaitu KUHD Perdata, KUH Perdata. Kedua adalah KUHD yang terdapat dalam pasal 246 sampai dengan 308. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kemudian ada Kepres RI Nomor 40 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Kemudian ada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1214-013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian. Selanjutnya ada KMK RI Nomor 1250-013-1988 tentang usaha asuransi jiwa. Pengertian asuransi. Pasal 246 KUHD adalah asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu. Kemudian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ini terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Kemudian ada 3 hal dalam asuransi. Yang pertama adalah penanggung. Penanggung adalah pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang kedua adalah tertanggung. Tertanggung ini adalah pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Kemudian yang ketiga adalah suatu peristiwa belum tentu akan terjadi atau evenement. Unsur-unsur pasal 246 KUHD, yaitu 1. Adanya kepentingan yang terdapat dalam pasal 250 JO 268 KUHD. Yang kedua adanya peristiwa tak tentu. Yang ketiga adanya kerugian. Perbedaan asuransi dengan perjudian. 1. Terhadap perjudian atau pertaruhan undang-undang tidak memberikan akibat hukum. Dari perjudian yang timbul adalah naturlig verbintenis, sedangkan dari asuransi timbul suatu perikatan sempurna. Yang kedua, kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu itu untuk tidak terjadi di luar atau sebelum ditutup perjanjian, sedangkan perjudian kepentingan atas peristiwa tidak tentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian atau pertaruhan. Syarat sahnya perjudian asuransi. 1. Diatur dalam pasal 1320 KUH PDT.
Kedua, ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan atau notification, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal. Saat terjadinya perjanjian asuransi, satu, asuransi bersifat konsensual, perjanjian harus dibuat tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Yang kedua, pembuktian adanya kata sepakat, yaitu polis belum ada pembuktian dilakukan dengan segala catatan, nota, surat perhitungan, dan telegram. Kemudian ada pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus yang harus tertulis dalam polis. Jika janji-janji atau syarat-syarat khusus tidak tercantum dalam polis, maka janji-janji tersebut dianggap tidak ada atau batal. Polis sebagai bukti tertulis. 1. Isi polis. Yang kedua, hari pembuatan perjanjian asuransi. Kemudian ada nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk orang ketiga. Kemudian ada uraian yang jelas mengenai benda objek asuransi. Kemudian ada jumlah yang dipertanggungkan. Kemudian bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung. Selanjutnya, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Seterusnya ada premi asuransi. Kemudian umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak-pihak. Dalam polis juga harus dicantumkan isi polis dari berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu atau sebelumnya, dengan ancaman batal jika tidak dicantumkan pasal 271, 272, 280, 603, 606, 615 KUHD. Jenis-jenis polis. 1. Polis maskapai. Yang kedua adalah polis bursa atau Amsterdam dan Rotterdam. Kemudian ada polis Lloyds. Kemudian ada polis perjalanan. Kemudian ada polis waktu. Kemudian ada klausula dalam polis, yaitu klausula premier risky, klausula al-risks, kecuali pasal 276 dan 249 KUHD. Kemudian ada klausula sudah mengetahui. Kemudian ada klausula renuntiati dan klausula from particular average. Kemudian klausula wide particular average atau WPA. Asuransi untuk pihak ketiga harus dinyatakan dengan tegas dalam polis. Jika tidak, tertanggung dianggap telah diadakan untuk dirinya sendiri. Cara mengadakan asuransi pihak ketiga yaitu 1. Pemberian kuasa hukum atau general authorization. Kedua, pemberian kuasa hukum atau special authorization. Yang ketiga, tanpa kuasa atau without authorization. Kewajiban pemberitahuan dari tertanggung. Yang pertama, syarat sahnya pertanggungan atau asuransi. Kedua, setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung
walaupun dengan iktikad baik, sehingga seandainya penanggung setelah dia mengetahui keadaan sebenarnya benda itu, dia tidak akan mengadakan asuransi, atau dengan syarat-syarat yang demikian itu mengakibatkan batalnya asuransi. Pembatasan tanggung jawab penanggung atau eksonerasi, yaitu yang pertama, cacat sendiri pada benda pertanggungan. Yang kedua, kesalahan tertanggung sendiri. Yang ketiga adalah eksonerasi karena pemberatan risiko. Objek asuransi. Objek asuransi ini yaitu benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Pembagian jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian. Yang kedua, asuransi jumlah atau sejumlah uang. Yang ketiga, asuransi campuran. Jenis asuransi menurut pasal 247 KUHD antara lain yaitu 1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran. Kemudian yang kedua, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen. Yang ketiga, asuransi jiwa. Yang keempat, asuransi terhadap bahaya di laut. Dan yang kelima, asuransi pengangkutan darat dan perairan darat. Prinsip-prinsip dalam asuransi, yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest, yaitu hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena peristiwa tidak tentu. Yang kedua, prinsip itikat baik atau utmost good faith. Yang ketiga adalah prinsip keseimbangan atau indemnity principle. Yang keempat adalah prinsip subrogasi atau subrogation principle. Yang kelima adalah prinsip sebab akibat atau causality principle. Yang keenam adalah prinsip kontribusi. Dan yang ketujuh adalah prinsip follow the fortunes berlaku bagi reasuransi. Perbedaan asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Yaitu yang pertama, para pihak. Yang kedua, hal yang dipertanggungkan. Yang ketiga, prestasi penanggung. Yang keempat, kepentingan. Yang kelima, asas indemnitas. Asas indemnitas. Yang keenam, evenement atau peristiwa tidak menentu. Jenis usaha perasuransian adalah 1. Usaha asuransi kerugian. Jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hak kepada pihak ketiga yang mungkin dari peristiwa tidak pasti. Yang kedua adalah usaha asuransi jiwa, jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga adalah usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Jenis usaha penunjang asuransi, yaitu 1. Usaha pialak asuransi. Yang kedua, usaha pialang reasuransi. Yang ketiga adalah usaha penilaian kerugian asuransi. Yang keempat, usaha konsultan aktuaria. Dan yang kelima, usaha agen asuransi. Bentuk hukum usaha asuransi yaitu 1. Perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, perseroan terbatas.
Yang keempat, usaha bersama atau mutual, yaitu dengan catatan usaha konsultan atau aktuaria dan agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan. Kepemilikan perusahaan perasuransian, yaitu perusahaan asuransi hanya dapat didirikan oleh 1. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau bangsa Indonesia. Yang kedua, perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana angka 1 di atas dengan perusahaan perasuransian yang tunduk kepada pihak asing. Perizinan usaha asuransi, yaitu 1. Setiap usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial. Yang kedua, pemberian izin harus dipenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, anggaran dasar. Yang kedua, susunan organisasi. Yang ketiga, permodalan. Dan yang keempat, kepemilikan. Yang kelima, keahlian di bidang perasuransian. Keenam, kelayakan rencana kerja. Dan yang ketujuh adalah hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat. Pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian meliputi 1. Kesehatan keuangan atau batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. Yang kedua, penyelenggaraan usaha asuransi. Syarat-syarat polis, yaitu syarat-syarat polis, tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan keahlian di bidang perasuransian, KTT lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha. Kejahatan perasuransian, yaitu 1. Menjalankan usaha perasuransian tanpa izin. 2. Penggelapan premi asuransi. Yang ketiga, penggelapan kekayaan perusahaan asuransi. Yang keempat, penerima, penada, pembeli, penjual kembali, pengagun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan. Dan yang kelima, pemalsuan dokumen terhadap asuransi. Dan keenam, tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama-nama badan hukum atau bukan badan hukum. Kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi. 1. Menteri Keuangan dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Yang kedua, hak pemegang polis atas pembagian harta perusahaan asuransi yang dilikuidasi merupakan hak utama. Tuntutan keperdataan terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya sehingga merugikan pihak lain, dimungkinkan untuk dituntut secara perdata supaya mengganti kerugian. Contoh kasus